Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi dengan kami di Empang Rumpin Channel. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang tips supaya ikan nila tidak mudah mati setelah hujan atau cuaca ekstrim. Oke, sebelum melanjutkan ke materinya, alangkah baiknya kita like dulu, tinggalkan komentar Anda, dan subrek. Oke sobat, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Ikan nila adalah ikan yang menarik dan menyenangkan untuk dibudidayakan. Dari makanannya yang mudah didapatkan, juga kemudahannya dalam beranak pinak serta dagingnya yang tebal dan enak. Tapi tidak berarti tidak adanya masalah dalam budidaya ikan asli dari Afrika ini. Pasti ada saja kendala yang dihadapi baik dari awal, tengah maupun akhir budidaya ikan nila. Masalah yang sering terjadi adalah ikan nila tidak mau makan, ikan nila lambat besarnya, ataupun mungkin ikan nila tiba-tiba saja mati sendiri setelah hujan. Hujan itu kan rezeki, tapi tidak bagi para petani ikan. Sepertinya seperti itu. Karena setiap kali hujan, seringkali ikan-ikan nila pada mati. Sebenarnya sih bukan karena hujannya, tetapi ada kondisi pendukung lainnya yang membuat ikan nila tersebut mati di kala musim hujan. Nah, kali ini kita akan membahas penyebab ikan nila mati setelah hujan. Air terlalu asam. Bukan rahasia air hujan mengandung asam, sehingga pH air semakin kurang baik untuk kehidupan ikan nila. Dan air kolam semakin asam. Untuk ikan-ikan nila besar biasanya akan terkena penyakit luka pada sisiknya. Dan untuk mengatasinya, biasanya petani menggunakan garam gosok, daun pepaya, atau lebih praktis dengan menggunakan probiotik biogan. Kalau saya pribadi sih. Adanya hama penyakit. Mengapa di musim hujan banyak ikan nila yang mengambang mati? Hamalah yang dikhawatirkan, karena pada musim penghujan tiba dapat memicu meningkatnya hama penyakit, juga mikroorganisme yang merugikan budidaya ikan nila. Di musim hujan, hama penyakit banyak yang datang dan mengancam kematian ikan nila. Inilah alasan mengapa ikan nila banyak yang mati mendadak di waktu hujan. Makanya, petani ikan biasanya memberikan obat alami dari temulawak atau kunyit supaya ikan lebih tahan terhadap hama penyakit dan perubahan cuaca yang ekstrim. Atau juga bisa menghasilkan daun mengkudu atau daun yang lainnya. Dan untuk lebih efektif bisa dikasihkan probiotik biogan pada campuran pakannya. Perubahan kualitas air. Penyebab lainnya mengapa ikan nila mendadak mati mengambang saat hujan tiba, ini karena adanya perubahan pada air kolam yang terjadi secara drastis. Air kolam yang terkena air hujan langsung akan semakin asam, juga sisa kotoran ikan dan sisa makanan yang tidak termakan akan semakin menjadi. Tentunya hal ini akan membuat kualitas air menjadi turun. Apalagi kalau saat hujan. Kelebihan memberikan pakan pabrik ke ikan-ikan nila jelas ini akan menyebabkan kualitas air turun dan bisa menyebabkan sumber penyakit yang pada saat tertentu membuat ikan nila stres dan terserang penyakit dan menurun daya tahan tubuhnya. Makanya dengan pemberian probiotik biogan bersama pakan yang akan membuat di dalam tubuh ikan cukup bakteri pengurainya, makanan lebih banyak terserap menjadi daging dan pertumbuhan serta energi. Karena menurut penelitian teknologi probiotik itu akan menyerap makanan menjadi daging sebanyak 70-90%. Sedangkan tanpa probiotik hanya akan diserap menjadi daging hanya 60% sampai 70% saja, dan sisanya itu akan menjadi feses. Jelas ini merugikan. Serta dengan penggunaan probiotik biogen, juga nafsu makan ikan akan stabil jika kegiatan pemberian pakan akan lebih enak. Dengan lebih banyak pakan yang terserap menjadi daging serta sisa makanan telah terurai dengan baik, maka jelas kualitas air lebih baik. Kurangnya sinar matahari. Kurangnya dapat sinar matahari saat musim hujan di samping semakin asam.
Juga suhu lingkungan semakin dingin, serta pasokan oksigen dalam air kolam pun berkurang. Dan kondisi kurangnya sinar matahari yang masuk tersebut akan dapat memicu oksigen di dalam kolam menjadi berkurang yang menyebabkan banyak ikan menjadi mati. Makanya banyak sekali petani ikan yang menggunakan aerator supaya ada arus, supaya ikan lebih asik dan pasokan oksigen juga lebih baik. Serta dalam kondisi suhu yang dingin akan tetap bergerak karena adanya arus dari aerator ini. Stres. Karena curah hujan yang tinggi dan air hujan yang besar disertai angin serta petir, maka akan membuat ikan nila stres. Dan karena stres ini, ikan akan hilang nafsu makannya dan tiba-tiba saja setelah hujan ikan-ikan nilanya mengambang. Makanya kita gunakan probiotik adalah untuk membuat ikan anti stres dengan terlihat nanti ikan-ikan nila tetap lincah, berenang dan segala kondisi. Oke sobat, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ikan-ikan nila tetap sehat dan sukses sampai panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.